Apa artinya kita melaksanakan musrembang kalau usulan-usulan yang kami usulkan itu tidak bisa terrealisasi? Untuk itu saya berikan kesempatan pertama kebetulan silakan Pak, saya izinkan untuk Kepala Desa Karangsideman menyampaikan apa yang menjadi tujuan Bapak hari ini dalam rangka ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Lombok Tengah beserta seluruh jajaran, dan tidak lupa Bapak Sarifudin selaku perwakilan kami di Batu Keliang dan Batu Keliang Utara. Semoga untuk tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat penduduk yang berada di Batu Keliang Utara, secara khususnya Desa Karangsideman. Dan yang saya hormati Bapak Kabid PUPR Kabupaten Lombok Tengah dan juga Bapak dan Ibu dari Bapeda, Bapak Kades Desa Prabu beserta seluruh masyarakat Prabu dan masyarakat Desa Karangsideman yang juga mengiringi Tian untuk hadir di kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini. Singkatnya hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja, karena tentu keluarga dari Prabu juga akan banyak penyampaian hari ini. Jadi izin Pak Ketua, pada kesempatan hari ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yuda Praya Citra Budi SH, saya Kepala Desa Karangsideman. Hadir bersama saya pada pagi hari ini ada dari Dani Kadus, ada dari unsur pengaman Babin Kaptimnas dan Pol PP, ada juga dari unsur lembaga adat LPMD dan KTI, dan juga formasi atau forum mahasiswa Desa Karangsideman beserta beberapa perwakilan masyarakat sesuai dengan arahan protokol yang kemarin yang menghadirkan 15 peserta. Jadi yang ingin bercerita sedikit mengenai jalan yang ingin dan sangat kami harapkan sebenarnya jalan ini segera diperbaiki. Jalan ini sudah tidak asing dan kira bagi Bapak-Bapak Dewan terutama, bahwa nama jalan ini adalah Jalan Kelut Rebuk Sintong dengan panjang luas 4,2 km, di mana seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid PU bahwa jalan ini sudah berstatus jalan kabupaten sejak tahun 2017, tapi sayang sekali sampai tahun 2022 ini masih belum bisa diperbaiki, bahkan belum pernah tersentuh sama sekali. Padahal jalan ini kalau kita melihat gitu Pak Kabid, jalan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat kami yang ada di Desa Karangsideman. Pertama, di sini merupakan akses pendidikan, di mana ada 8 sekolah yang dilalui oleh jalan ini. Ada dari PAUD ataupun TK, SD, MI, SMP, Sanawiyah, dan SMA dan Aliyah. Terus kita berbicara akses kesehatan juga ada. Polides kami ada di sana, dan 5 posyandu yang dilewati oleh jalan Kabupaten Rebuk Sintong ini. Yang kami sangat-sangat pikirkan sebenarnya untuk akses kesehatan ini, Pak Kabid mengenai masyarakat kami yang akan melahirkan di Polides. Karena boleh yang namanya ibu-ibu melahirkan pas sakit lah kalau dia datang di Polides ini, tidak sebelum terasa sakitnya. Jadi kami waktu menjemput dengan ambulan ini kami mau ngebut salah, mau pelan-pelan pun lelah berani gitu. Karena memang keadaan jalan ini Pak Kabid sudah tidak bisa dipilah dan dipilih lagi. Mau kami lurus lubang, mau kami ambil tengah lubang, mau kami ambil samping juga lubang. Bisa dibilang ini sebenarnya bukan jalan. Jika kami dicerca oleh masyarakat kami sendiri, Pak Kades, tinggi wadah dia dulu, pelangah gerus saliknya. Karena memang seperti itu nyata dan keadaannya di Jalan Kabupaten Rebuk Sintong ini. Terus ini juga merupakan satu-satunya akses ekonomi warga masyarakat kami, yang dimana melalui jalan ini masyarakat kami membawa hasil
karena hanya ini satu-satunya akses menuju luar desa Karangsidemen. Dan satu lagi ini merupakan salah satu akses menuju destinasi wisata Danau Biru dan juga rencana untuk pembangunan kereta gantung. Nah, jadi ini banyak akses-akses baik mulai dari pendidikan sampai pariwisata yang dilalui oleh Jalan Kelebuk Sintong ini. Sementara keadaannya seperti yang saya ceritakan tadi, jalan kabupaten ini sudah sangat parah dan telah memakan banyak korban, Pak Kabid. Apalagi sekarang waktu musim hujan, desa Karangsidemen tidak pernah satu hari pun lepas dari yang namanya hujan. Syukur alhamdulillah karena hujan itu adalah rahmat. Tapi selain hujan itu adalah rahmat, hujan ini juga menimbulkan lubang. Karena jalan ini sudah berlubang dalam, ada yang sampai 1 meter. Ditambah dengan turunnya hujan, semakin berlubang lagi jalan ini, sehingga sudah tidak bisa dilewati. Alhamdulillah kalau kendaraan motor ini sudah tidak bisa lewat. Dan kemarin alhamdulillah DPRD Kabupaten Lombok Komisi 4 sudah melewati jalan tersebut. Ada monet di sana, menggunakan kendaraan hanya setengah jalan, Pak. Hanya setengah. Mereka sudah dewan-dewan kami yang di Komisi 4 ini sudah tidak mau melanjutkan lagi ke arah timur karena memang akses jalannya sudah tidak bisa dilewati. Karena memang tidak layak untuk dilewati, Pak, kalau kendaraan. Kita mau memilih kemana pun sudah tidak bisa dibilang dan dipilih. Kelebuk Sintong masih belum masuk dalam range. Sementara waktu kita melaksanakan musrembang tingkat kecamatan yang kita laksanakan di tahun 2022 kemarin, yang dimana desa Karangsidemen hanya mengusulkan satu usulan dan tidak ada usulan yang lain lagi, yakni perbaikan jalan Kelebuk Sintong. Dan waktu itu dari PU bahkan Pak Kabid sendiri hadir menyampaikan ke Tiang dan memastikan bahwa jalan Kabupaten Kelebuk Sintong ini akan dikerjakan di tahun 2023, sehingga Tiang diarahkan waktu itu untuk jangan diusulkan yang ini Pak Kades, karena ini sudah pasti akan dikerjakan di tahun 2023. Tapi tetap Tiang kekeh waktu itu Pak Kabid untuk mengusulkan satu saja dari desa Karangsidemen untuk visit, hanya perbaikan jalan Kelebuk Sintong ini waktu musrembang tingkat kecamatan yang kemarin. Tetapi dia agak kaget, dan bukan agak kaget, sangat kaget mendengar bahwa ternyata sampai detik ini juga masih belum bisa diperbaiki. Bahkan sampai tahun 2023 masih belum masuk di range. Sehingga dia minta kejelasan mengenai apa yang dulu disampaikan waktu musrembang, bagaimana dengan janji atau penyampaian dari PU yang menyampaikan bahwa tahun 2023 jalan tersebut akan diperbaiki, tapi setelah dia mendengar pernyataan dari Pak Kabid tidak masuk dalam range 2023 seperti itu. Nah, jadi apa artinya kita melaksanakan musrembang kalau usulan-usulan yang kami usulkan itu tidak bisa terrealisasi? Bahkan Karangsidemen hanya satu usulan, Pak. Kami tidak meminta RTLH, kami tidak meminta program-program yang lain, hanya satu, perbaikan jalan Kelebuk Sintong itu untuk segera dilaksanakan di tahun 2023 seperti itu, Pak. Oke. Dan selanjutnya kami juga bukannya tidak berusaha, kami sudah menemui Pak Bupati, bahkan kami sudah turun ke masyarakat untuk meminta keikhlasan masyarakat untuk membebaskan lahannya berapapun yang akan diambil untuk perbaikan jalan ini. Dan masyarakat desa Karangsidemen sudah mengikhlaskan dan dituangkan dengan berita acara yang sudah kami serahkan baik ke Pak Bupati, ke Pak Asisten maupun ke PU mengenai berita acara pembebasan lahan sepanjang jalan Kabupaten Kelebuk Sintong ini. Jadi tidak ada alasan lagi, Pak, menurut dia dengan pernyataan tersebut tadi yang menyatakan ada yang kurang lebar. Sementara masyarakat kami sudah membebaskan lahan tersebut dari tahun 2021. Jadi dia minta kejelasan dan kami mohon juga untuk agar jalan ini segera diperbaiki, Pak. Karena betul-betul, Pak, kalau pelungguh Sami, Bapak-bapak Dewan juga seandainya sebagai masyarakat desa Karangsidemen yang bertempat tinggal di sepanjang jalan Kelebuk Sintong ini, yakin saya jangan pindah ke Bali, Pak. Jangan pindah ke Bali, enggak memilih ke Bali di Sintong ini ya apa? Karena dia saja pas selaku kepala desa, apa dia datang liwat mungkin, tidak mau pilih. Jangan terlambat ke jauh masyarakat itu ke Galung, 4,2 kilo, Pak. Kita jalan pakai motor itu sudah kayak naik kuda, bahkan lebih parah daripada naik kuda. Seperti itu. Jadi dia mohon dari Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dan perwakilan kami, Dewan
tirikan, Pak. Kami melihat di desa tetangga kami, Desa Lantan, Pak. Desa Lantan ini, alhamdulillah kami sangat bersyukur jalan di Lantan ini diperbaiki. Tapi kenapa kami mengatakan kami agak cemburu dengan perbaikan jalan yang ada di Desa Lantan ini, Pak Kabir? Bahwa jalan tersebut masih bagus, potmik, marang keramik, niki mulus, dan beriring Pak. Sementara ini burung salingkara semua niki longkar dia dilakukan perhatian. Kenapa ini tidak diperhatikan terlebih dahulu? Jalan-jalan yang masih belum tersentuh sama sekali. Bahkan jangankan aspal potmik, Pak, lampen, harapan pun tidak pernah tersentuh seperti itu. Kenapa ini tidak diperhatikan terlebih dahulu? Diprioritaskan jalan-jalan yang rusak ini agar keadilan sesuai dengan sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu terpenuhi. Kenapa jalan Lantan yang masih bagus, masih mulus ini justru yang diprioritaskan? Kami mengerti di sana memang ada sirkuit motocross 459 dan kami juga sangat bersyukur adanya sirkuit tersebut. Tapi Pak, melihat sisi kemanusiaan, melihat sisi kekeluargaan kita selaku keluarga Kabupaten Lombok Tengah, kenapa tidak kita perbaiki dan kita prioritaskan terlebih dahulu jalan-jalan yang memang keadaannya sudah parah ini, baik yang berada di Desa Karasdeman maupun yang ada di Desa Prabu, seperti itu. Tidak Pak Kades, ini masyarakat yang ada di Prabu. Bagaimana perasaan kita melihat desa di sebelah kita yang jalannya masih bagus diperbaiki, sementara kami yang sangat-sangat berharap untuk diperbaiki karena kondisi memang yang sudah parah dan sudah rusak malah dibiarkan ditelantarkan seperti ini. Akan ada rasa kekecewaan dan rasa dianaktirikan, Pak. Terus terang saja, Pak. Bahkan saya panggil beberapa kali masyarakat Desa Karasdeman ingin datang demo ke kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan ke kantor Bupati. Dia stop, Pak. Cukup sampai kantor desa. Apa tujuan dia, Pak? Agar terlihat masyarakat Desa Karasdeman ini aman, tidak membuat masalah, tidak membawa nama malu Kabupaten Lombok Tengah. Dia belajar dari desa tetangga dia, Pak. Tanah Beak. Campuran dikit dia bukan menjadi-jadikan Tanah Beak dikit. Bagaimana Tanah Beak itu ribut Kabupaten Lombok Tengah hanya karena Tanah Beak. Pak Dewan pasti sudah tahu permasalahan ini. Nah itu yang tidak mau, Pak. Dia tetap menjaga marwah Peluru Sami selaku Dewan kami yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, dan dia menjaga marwah Bupati kami yang ada di Lombok Tengah agar masyarakat ini tidak menyerang Peluru dan menyerang Pak Bupati. Cukup dia yang handle semua, yang selesaikan semua. Harapan dia dari pemerintah kabupaten untuk melihat kondisi kami dan segera memperhatikan kami. Mungkin hanya itu sedikit saja dulu dari dia. Kurang lebihnya dia mohon maaf dan mohon tambahan juga nanti dari rekan-rekannya dari Karasdeman. Tapi sebelum itu kita berikan kesempatan kepada keluarga kita yang ada di Prabu. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, Pak Dewan dan Pak Kabir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah siang ini kami perwakilan masyarakat Desa Karasdeman, ada saya selaku kepala desa dan ada perwakilan dari teman-teman Pokdarwis, teman-teman BPD, teman-teman KTI, teman-teman Kadus dan semua lembaga yang ada di desa ini. Kami mengunjungi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka kami menyampaikan aspirasi dan harapan masyarakat Desa Karasdeman, di mana kita memiliki satu harapan, satu keinginan, yakni perbaikan jalan Kabupaten Kelebut Trupuk Sintong sepanjang 4,2 km yang dimulai dari sebelah barat kantor desa menuju Kortipa. Ini yang kami minta ketegasan dari Dewan kita yang ada di Kabupaten, dalam hal ini Komisi 3, sekaligus kami bertemu dengan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dan Bapeda, dan walaupun hasilnya pada hari ini kita masih belum mendapatkan jawaban pasti mengenai perbaikan jalan ini, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan sedikit titik terang mengenai perbaikan jalan ini. Walaupun tadi kita sudah ditawari sekian ratus juta untuk perbaikan, cuman kami tolak. Kami ingin jalan ini diperbaiki sepenuhnya dengan berapapun anggaran, karena seperti yang tadi saya sampaikan di dalam, bahwa jalan ini bukan hanya kita berbicara ini lalu lalang masyarakat saja, tapi ini akses kesehatan, akses pendidikan, dan akses pariwisata juga dan perekonomian, sehingga jalan ini harus diperbaiki. Minta doa dan dukungan masyarakat Desa Karasdeman. Semoga dengan doa dan dukungan masyarakat Desa Karasdeman, harapan kita ini bisa terwujud.
bisa tercapai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.